Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan berbahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baiklah, pada kelompok 5 ini di sini saya sebagai pengamat sekaligus moderator. Di sini ada presentasi antara coach dan coachee, di mana di sini coach-nya yaitu Ibu Elda Nengsi dan coachee-nya adalah Ibu Siti Hasina. Langsung saja pada kegiatan kita kali ini, Ibu serahkan kepada coach kita Bu Elda dan coachee Bu Siti Rina. Kepada rekan kami, CGP hebat, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elda. Waalaikumsalam, Bu Tina. Apa kabarnya Bu Tina? Kenapa terlihat tidak semangat pada hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bu, kalau kabar saya luar biasa sehat Bu. Saya Bu tidak semangat karena ada sesuatu Ibu yang membuat saya tidak semangat Ibu. Coba Ibu ceritakan, mungkin ada solusinya di dalam percakapan kita ini. Begini Bu, saya ini kan mau curhat dengan Ibu Bu mengenai masalah saya Bu. Bisa Ibu Elda bantu saya? Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini Bu, kita bisa mencari bersama-sama solusi yang terbaik ya Bu ya. Ya Bu, sebenarnya saya ingin mencari mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya dan memecahkan masalah saya yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Elda, di kelas saya kan saya mengajar di kelas 6 Bu. Saya dari 6 anak yang belum bisa membaca, ada satu orang yang tidak membaca Bu, kalau 5-nya alhamdulillah sudah lancar Bu, baik membaca maupun menulis Bu. Nah, satu orang ini Bu belum bisa membaca maupun menulis dengan benar Ibu, sehingga membantu dalam proses pembelajaran anak tersebut Ibu. Oh, oke Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir? Begini Bu Elda, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk anak yang bermasalah tadi Bu, terutama tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi belum ada juga perkembangannya Bu. Dan sekarang saya juga bingung Bu atas pembagian waktu saya Bu. Jujur, saya sebagai wali kelas Bu merasa masih ada beban Bu, karena ini kan anaknya sudah tingkat tinggi Bu, sudah di kelas 6. Nih nanti akan mempengaruhi pada kelulusan anak tersebut Ibu. Oh, jadi itu yang Ibu Tina khawatirkan ya. Ketika kenaikan kelas ini, anak tersebut belum bisa membaca dan menulis ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu, Eh, betul sekali Bu. Saya merasa kurang nyaman Bu atas anak yang tidak bisa membaca dan menulis tadi Bu. Nanti takutnya Bu, bapak kepala sekolah kami komplain ke saya Bu. Ibu Tina kira-kira pernah tidak kepala sekolah itu mengkomplain terhadap murid yang belum bisa membaca? Beliau sepertinya berharap besar kepada saya Bu, agar anak ini bisa membaca dan menulis Bu dengan benar, dengan lancar, agar tidak mengganggu proses nanti tingkat tingginya pada anak ini Bu untuk lulus sekolah Ibu. Oh gitu. Lalu
Bagaimana tanggapan Bu Tina dengan respon Ibu Kepala Sekolah yang sudah Ibu Tina lihat rasakan pada akhir-akhir ini? Tanggapan saya Bu, terkait anak saya ya Bu, yang bermasalah tadi, saya juga berharap Bu, anak yang tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar ini, sama dengan anak-anak yang lain Bu, tetapi hampir, mendekati kelulusan ini, tingkat akhir ini, masih belum bisa membaca Ibu, dengan baik menulis dengan benar dan lancar. Menurut cerita dari Bu Tina itu, bagaimana sebaiknya Ibu mengatasi hal tersebut yang terbaik? Nampaknya dengan menggunakan berbagai buku acuan Bu, buku bacaan. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan siapa siapa tahu Bu, anak yang tadi yang tidak tahu membaca, nah bisa membaca Bu. Kemudian bisa, dengan temannya Bu, agar dia semangat belajar membaca Ibu. Oke Bu, kita kan sudah bercerita panjang lebar ya Ibu terhadap masalah Iya. Ibu. Lalu kira-kira bagaimana perasaan Bu Tina setelah bercerita dengan saya hari ini? Terus terang Ibu, saya sudah bercerita sebelumnya tadi bercerita dengan Ibu, saya kurang nyaman Bu, terbeban, resah atas, anak saya yang tidak bisa membaca dan menulis Bu. Terpikir terus di hati saya Bu, atas masalah ini Bu. Eee, seperti masalah yang dihadapin ini menurut saya mengganggu proses pembelajaran anak tersebut Ibu. Lalu kira-kira yang membuat merasa Ibu tidak nyaman sekali itu apa? Sebetulnya Bu, saya merasa tidak nyaman itu karena saya, eee, tanggungan dulu Bu, saya sudah berbicara dengan kepala sekolah saya, yang bapak kepala sekolah kami Bu, kalau saya akan mengajari anak yang kurang bisa membaca tadi, yang kurang lancar menulis tadi Bu, sampai bisa Bu. Tetapi pada hari ini Bu, masih aja Bu, belum bisa membaca dan belum bisa menulis Bu, dengan benar dan lancar Bu. Oke, saya dari percakapan kita dari tadi ya Bu ya, saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu Tina merasa tidak nyaman dalam percakapan ini ternyata adalah adanya tanggung jawab ya Bu ya, Bu Tina terhadap anak yang belum bisa membaca dan menulis tersebut terhadap Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur bapak kepala sekolah ya iya nggak Bu? Kalau menurut saya untuk masalah Ibu bisa kita merefleksikan dan mempersiapkan diri dulu. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, kita harus siap menjelaskan masalah yang kita hadapi sebenarnya bagaimana agar beliau itu dapat memberikan kita hal-hal yang positif berupa saran hingga pembelajaran yang lebih baik untuk kita di dalam mengajar. Saya berharap Ibu Tina tetap semangat untuk melakukan perubahan. Iya Bu, saya tetap semangat Bu, mudah-mudahan ya Bu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, ya Bu ya, dari kita bercerita, kira-kira rencana Ibu Tina ke depannya itu mau ngapain Bu? Rencana saya ke depan nih Bu, saya berniat Bu menemui bapak kepala sekolah Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Bu atas masalah saya terhadap anak yang tidak bisa membaca dan menulis dengan benar tadi Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya Bu. Oke oke. Lalu apakah ada hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak Bu untuk bekerja sama, untuk menyimak anak yang belum bisa membaca tadi dan belum bisa menulis tadi Bu, dengan jadwal yang tidak mengganggu mereka Bu, misalnya di jam istirahatnya saya manfaatkan nih Bu, sehingga tidak ada mengganggu, jadwal istirahat baik anak yang sudah bisa membaca maupun yang belum membaca Ibu.
Wah, langkah dari Bu Tina itu ternyata sudah tepat sekali menurut saya itu, Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu tersebut. Syukurlah Bu, saya merasa lega sekali Bu. Sebelumnya kan saya, aduh ini gimana? Tapi saat ini saya sudah merasa lega Bu. Jujur, saya takut Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Bu. Apalagi ini kan sudah semester, sudah tingkat akhir kan Bu, sudah mau kelulusan anak SD kan Bu. Nah, nanti takutnya tidak lulus Bu. Syukurlah Bu, sudah merasa lega ya Bu ya. Ibu lalu dari tadi sudah merencanakan apa saja, sudah ada ya gambaran-gambarannya. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Tina lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, saya akan mencoba mengajari anak tersebut membaca dengan bekerja sama dengan anak-anak lainnya, Bu. Nanti saat jam istirahat, jam pulang sekolah, apabila ada jam, saya akan mengajarinya, Bu, dengan jam tambahan mengajari anak tersebut, Ibu, dengan membaca dan menulis. Dari kita sudah bicara nih ya Bu ya, eh, kira-kira dalam melakukan komitmen itu Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja? Nah itu Bu yang masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain Bu, untuk meminta solusinya. Wah, itu ide bagus sekali, Bu. Ide bagus sekali. Semoga segera dapat terselesaikan ya, Bu Tina ya. Ya Bu. Dan dapat bekerja dengan suasana hati yang merasa tidak nyaman lagi. Ya, Bu ya. Ya Bu. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu Elda. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu. Sebelumnya saya ini bagaimana ini ya mengatasi anak, tapi sekarang saya sudah senyum lebar Ibu. Ini sudah senyum lebar, sekarang sudah merasa lega. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak-anak kita Bu. Baik semuanya Bu, baik rekan kita maupun untuk anak didik kita terutama Ibu. Amin, amin. Sama-sama, Bu Tina. Maaf Bu, kebetulan nih kan, saya ada jam mengajar lagi Bu, saya izin masuk lokal lagi ya Bu, maaf sudah mengganggu jam Ibu, waktu Ibu. Terima kasih Bu, sudah mendengar keluh kesah saya, semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Kembali ke rutinitas kita ya, Bu ya. Ya. Sebagai seorang guru. Sama-sama ya, Bu. Terima kasih kembali ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu, sehat selalu Ibu. Semoga kita tetap semangat, sehat selalu di dalam menjalankan aktivitas kita, dan selalu semangat dan selalu dengan hati yang senang mengajar anak-anak. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita mewujudkan kepada anak tersebut kita dapat itu ya Bu ya, dapat terrealisasikan ke depannya ya Bu Baik ya. Bu. Iya Bu. Izin Bu, pamit ya. Oke, silakan Bu. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang percakapan antara coach dan coach. Terima kasih.